Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brunel menjawab pertanyaan dari sahabat The Brunel. Pak Pendi izin bertanya, kalau proses pemupukan dengan cara mencangkul tanah kemudian dimasukkan pupuknya dan dari tanahnya ditutup kembali, apakah efektif untuk tanaman kelapa sawit kita? Maka bahwa ini adalah sistem benam. Dalam proses pemupukan kelapa sawit ada sistem disebar, ada sistem dibenam. Nah, kalau kita melihat sistem pemupukan kelapa sawit sebenarnya mau dibenam atau disebar sangat tergantung. Kalau menurut The Brondol, kalau saya tetap berprinsip bahwa untuk mengakomodir akar kelapa sawit yang dia serabut menyebar, maka ketika dibenamkan ya bisa saja dengan catatan yang agak miring. Karena bahwa perakaran kelapa sawit itu ya akar serapnya. Bahwa akar kelapa sawit itu ada akar primer, primer, sekunder, tersier, kuartaner. Yang nyerap paling banyak itu adalah akar tersier dan kuartaner, di mana bahwa akar-akar tersier dan kuartaner ini adalah akar-akar yang berada pada 5-35 cm. Ketika dia berada pada 5-35 cm, kemudian paling banyak akumulasinya ketika dicangkul jangan digemburkan semua piringannya itu, jangan malahan, tapi justru hanya digaruk sedikit saja kemudian ditutup. Kan saya bilang ya lebih efektif bahwa pembenaman pupuk kemudian ditutup kembali itu tujuan dasarnya itu ada dua. Yang pertama adalah mengurangi faktor penguapan nitrogen yang mungkin kita berikan untuk tanaman kelapa sawit kita. Misalnya kita mau pupuk urea, mau pupuk NPK yang biar faktor tidak banyak menguap, salah satunya adalah dibenamkan. Sehingga kalau misalnya urea, ZA ataupun NPK dibenam, maka faktor penguapan amoniaknya akan relatif lebih sedikit dibandingkan kalau ditebar saja. Apalagi di siang hari yang sangat terik, kalau urea itu pasti akan banyak menguap gitu. Kemudian yang kedua, ketika dibenamkan tujuan dasarnya adalah bagaimana supaya tidak banyak faktor losses atau hilang akibat dari terbawa oleh aliran permukaan. Sehingga ketika dia terbawa oleh aliran permukaan, jangankan diserap tanaman, yang partikelnya aja hilang dibawa oleh air gitu kan. Ketika ditutup, maka faktor kehilangan tersebut akan sangat minim sekali. Sehingga kalau memang daerahnya dimiring, maka ditebar adalah satu hal yang wajib. Apalagi miring tidak ada terasanya, maka pemupukan dibenam adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk memberikan sebuah kondisi pupuk yang mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit dengan faktor kehilangan yang relatif lebih rendah. Kemudian di sisi lain bagaimana pencangkulannya? Di dalam proses pembenaman ini jangan hanya menggunakan satu titik. Mungkin ada juga Pak Pandi yang kemarin di YouTube ataupun di TikTok itu hanya menggunakan alat dibor satu saja. Kembali lagi sahabat The Brondol, kalau kita ngomongin pemupukan kelapa sawit, bahwa akar kelapa sawit adalah serabut menyebar. Di usia 6 tahun sampai 7 tahun, akar kelapa sawit itu sebenarnya sudah menyatu antara akar tanaman satu dengan tanaman yang lain, itu sudah saling menyatu. Sehingga ketika dibenam ya secukupnya saja, digawa pakai cangkul, ditarik manjang sekitar 10-15 cm, kemudian tutup kembali. Karena banyak orang yang mau mupuk malah digemburkan dulu tanahnya, dicangkuli dulu, ntar dulu. Karena balik lagi akar kelapa sawit, akar serapnya itu pada 5-35. Sehingga kalau digemburkan banyak-banyak malah nanti pada putus. Itu jadi kalau mau dibenamkan secukupnya, dibikin yang memanjang. Kalau dia hanya digali saja pada satu titik ini, ya nanti perakaran akan banyak penyerapan hanya akan dipaksa pada satu titik ini saja. Tapi kalau kita memanjang, akar kelapa sawit kita kan menyebar, jadi akan relatif lebih efektif sahabat Brondol. Sehingga kalau bagaimana Pak Pendi kalau seandainya ditebar saja? Ditebar saja pada daerah yang rata, misalnya pada gambut ataupun daerah mineral yang dia rata, ya ditebar masih sangat efektif selama penyebarannya atau top dressingnya itu mengikuti aturan yang berlaku. Aturannya gimana Pak Pendi? Kalau di dalam proses pemupukan sahabat The Brondol, bahwa kita harus membedakan bidang tebarnya dulu. Bidang tebar senyawa kimia itu, senyawa garam itu akan dibedakan dengan pupuk-pupuk dengan bahan aslinya. Misalnya kita pakai 4 nitrogen dengan menggunakan urea, kemudian kalium menggunakan KCl, fosfor menggunakan rock fosfat, dolomit dengan magnesium dengan dolomit. Maka
kalium KCl dan urea itu berada pada sekitar setengah meter dari pohonnya. Di bawah ini pohonnya setengah meter, kemudian ditebar mengelilinginya. Lah kalau dolomit sama rock fosfat kapan Pak? Di mana? 1,5 meter. Jadi relatif lebih panjang. Loh kalau 1,5 meter berarti nanti ada di piringan luar sampai di luar piringan Pak Pendi. Betul sekali. Sehingga itulah konsep dasar bahwa bidang tebarnya berbeda. Hal ini adalah bagaimana membuat tidak mengurangi faktor antagonistik pada pupuk pada unsur hara antara yang unsur hara yang antagonistik, misalnya kalium dan magnesium. Sehingga kalau misalnya sahabat Bronol mau dicangkul ya monggo saja, tapi nggak usah semuanya itu. Kalau di benam misalnya pakai alat bor, kita bikin bor satu aja, misalnya di sini saja. Balik lagi, akar kelapa sawit menyerap unsur hara itu dalam konsepnya itu ada difusi, ada osmosis. Apakah dia masuk bersama dengan air yang diserap oleh tanaman kelapa sawit, atau terjadi perpindahan antara konsentrasi tinggi dengan konsentrasi yang rendah, sehingga kalau dia hanya satu titik malahan justru malah akan relatif lebih lama prosesnya. Sehingga kalau dibenam untuk mengurangi faktor ya monggo saja memanjang ini, apalagi lahan-lahan kita kemudian yang mobok kita tetap dibikin dibikin 4 memanjang setengah cangkul akan jauh lebih efektif. Kemudian di sisi lain sahabat Bronol, apakah satu lubang itu Pak Pendi bisa digunakan untuk ini? Lubang yang sama bisa digunakan untuk senyawa garam yang sama. Urea sama KCl mungkin bidang tebarnya adalah sama, kemudian atau pembenamnya juga sama. Rock fosfat sama dolomit berada pada bidang tebar atau bidang benam yang sama. Kalau dicampur Pak Pendi, pencampuran ini sebenarnya adalah bagaimana mengantisipasi faktor kehilangan yang kalau dicampur relatif akan tinggi faktor kehilangannya, apakah dia menguap dan sebagainya. Karena bahwa antagonistik ini bukan hanya sekedar menguap atau tidak, tapi bahwa antagonistik secara fisik juga akan mungkin terjadi. Maka perbedaan senyawa garam dengan pupuk-pupuk batuan yang aslinya maka kita bedakan seperti itu. Kemudian sisi lain sahabat Bronol, kalau misalnya Pak Pendi saya tebar kita benam, kemudian dilukai dicangkul seperti ini, apakah kan merusak perakaran? Betul. Akan tetapi kalau kita merasa 5 sampai 35 kemudian dicangkul cuma sampai 10 cm, berarti kan hanya bidang tebar 5 cm saja. Kalau 5 cm saja yang rusak, nanti tetap akan terjadi pemulihan yang relatif lebih cepat bagi tanaman kelapa sawit kita. Dan satu lagi sahabat Bronol yang harus saya pahami, harus diberikan pemahaman bicara tentang pembenaman ini, bahwa ketika kita membenam sebenarnya adalah hanya untuk tadi yang saya sampaikan, mengurangi faktor kehilangan baik melalui penguapan atau terbawa aliran permukaan. Namun di sisi lain bahwa reaksi kimia ataupun reaksi pupuk bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit tetap harus larut dulu. Kalau dia bereaksi dengan air, kalau seandainya dia tidak bereaksi dengan air, maka akan sangat susah sekali, tidak akan bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Karena bahwa ketika kita memupuk urea CONH2 2 kali, sebenarnya kita tanaman tidak menyerap urea itu tidak. Tapi bahwa bahwa tanaman kelapa sawit kita itu menyerap nitrogen yang diberikan melalui urea ini dalam bentuk nitrat, NO3- ataupun ionnya. KCl juga sama, kita hanya menyerap dalam bentuk K+ ataupun ion kalium dengan ataupun yang lainnya. Maka dia harus bereaksi dengan air. Kalau seandainya tidak bereaksi dengan air, ya kita nunggu. Walaupun dia benar, tetap akan menunggu air bereaksi dengan pupuk itu sendiri. Kalau seandainya mau kemarau ya monggo saja dipupuk, tapi bahwa reaksinya setelah setelah bereaksi dengan air dulu, nanti terjadi proses kimiawi di dalam tanah sehingga dalam bentuk ion nanti bisa diserap. Begitu juga dengan pupuk-pupuk yang lain baik NPK, tetap terserap itu dalam bentuk ion. Jadi tanaman kelapa sawit atau tanaman lainnya itu menyerap itu dan bukan dalam bentuk bukan dalam bentuk pupuknya atau senyawanya, tidak, tapi dalam bentuk ion. Dia harus bereaksi cukup dipotong-potong dulu untuk membentuk ion yang bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit, sehingga sering terjadi ion nanti muatan ion ini akan larut ke dalam air dan dia masuk ke dalam bersama dengan
kebutuhan air tanaman. Semoga bermanfaat bagi sahabat Tebronol semuanya, dan semoga kita dilancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Salam planter Indonesia.